Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 A. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat Muslim, pada kesempatan Rabu pagi hari ini kembali kita bersama di ruang dengar Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah di program acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Amrullah Akadintah Wisallahu Ta'ala di studio Radio Muslim Jogja. Sebelum kita mulai kajiannya, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Sobat Muslim juga demikian. Allah berikan kesehatan, rasa syukur, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bisa banyak berzikir dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, terima kasih untuk kehadirannya di studio Radio Muslim Jogja. Dan Sobat Muslim, pada kesempatan hari ini kita juga membuka sesi tanya jawab di sesi yang kedua nanti. Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor 0852 9334 8887. Baik seputar materi yang akan beliau sampaikan ataupun seputar perkara agama yang lainnya. Dan Sobat Muslim, langsung saja kita persilahkan beliau untuk menyampaikan materi ngopi pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Amrullah Akadintah Wisallahu Ta'ala, kami persilahkan, monggo Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini di Radio Muslim, dan kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah di hadis yang ke-35. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita bacakan an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, lamma nazala fil fiddati wadh-dhahabi ma nazal. Ketika turun ayat tentang emas dan perak, tentang uang, tentang harta, apa yang turun? Yaitu nanti kita akan ayat di surat At-Taubah ayat 34. Ya, Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Jadi tentang ayat ini, qalu ayyul mali nattakhidh. Para sahabat mengatakan, harta apa dong yang bisa kita ambil? Ya, yang baik untuk kita ambil. Qala Umar, ana a'lam dzalika lakum. Aku akan mengajarkan itu kepada kalian semua. Bagaimana? Qala fa'awda'a ala ba'irin fa'adrakahu wa ana fi atharihi. Kata Thauban, maka Umar pun mengambil ba'ir, jalan cepat dengan tunggangannya, kemudian aku pun bisa mengikutinya, dan kemudian aku pun mengikuti Umar. Kemana? Ternyata Umar ke Rasulullah. Faqal, maka Umar bertanya, ya Rasulullah, ayyul mal nattakhidh? Ya Rasulullah, harta apa yang bisa kita ambil dong, yang baik kita ambil? Qal, kata Nabi SAW, la yattakhidhi ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah seorang di antara kalian menjadikan hatinya hati yang bersyukur, lisannya lisan yang berzikir, dan pasangannya pasangan yang bisa membantu dia untuk melakukan urusan yang bermanfaat untuk hari akhir. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, dan hadis ini merupakan sebuah hadis yang sangat agung sekali, yang berkaitan dengan hati di sini. Nabi SAW di antara wasiat beliau adalah qalban syakiran, hati yang banyak berzikir. Mari kita bahas hadis ini seperti biasa. Dari Thauban beliau mengatakan, lamma nazala fil fiddati wa dhahab ma nazal.
ketika turun tentang ayat tentang emas dan perak, apa yang turun, yaitu firman Allah di surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Ya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah. Tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia timbun sekedar untuk menimbun, untuk menjadi kaya, untuk dunia. Kalaupun dia manfaatkan untuk dunia. Dia tidak punya kepikiran untuk memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yunfikunaha fi sabilillah, tidak menginfakannya di jalan Allah. Ini kewajiban-kewajiban dia. Seperti zakat, nafkah, membayar hutang, ya, membayar kewajiban-kewajiban dia kepada sesama manusia. Demikian pula untuk membantu jihad, membantu dakwah, membantu urusan agama. Dia tidak menginfakannya jalan Allah dengan harta tersebut. Dia pelit, dia bakhil untuk tersebut. Tapi giliran untuk dunia, untuk senang-senang, untuk beli makanan, minuman, kendaraan mewah, pakaian, dan lain sebagainya, dia pun mudah mengeluarkannya. Inilah orang yang disebutkan dalam ayat ini. Apa kata Allah? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Kabar gembira dengan azab yang pedih. Na'udzubillah. Ya, orang-orang yang bakhil dengan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan harta kita mencari akhirat. Dengan harta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan harta di tangan kita tapi jangan di hati kita. Manfaatkan dia untuk kita sendiri, dan itu adalah yang terbaik, dan itu adalah yang paling bermanfaat untuk kita. Ketika kita membelanjakannya untuk akhirat kita, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita, Allah akan tambahkan, Allah akan jaga, Allah akan berikan keberkahan pada harta itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebaikan di akhirat nanti. Nah, ketika mendengar ayat ini, para sahabat qalu fa ayul mal nattakhidh. Maka harta seperti apa yang baik kita ambil? Mereka ingin bertanya, ya, mereka ingin tahu. Terus kalau emas dan perak seperti itu ditumpuk-tumpuk, tidak diinfakkan, maka gimana? Ya, maka qala Umar mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ana a'lamu dzalika lakum, aku ajarkan kepada kalian. Maka apa yang dilakukan Umar? Fa awdha'a ala ba'irin fa adrakahu. Maka Umar ngambil tunggangannya, kemudian diikuti, dan ana fi atharihi, aku mengikuti Umar, kata Thauban ini. Ini Umar bersegera untuk nanti apa yang mau dilakukan Umar, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertanya ini di antara obat kebodohan, obat kejahilan. Orang kalau nggak paham ya tanya. Ya, tanya kepada siapa? Kepada yang berilmu. Siapa yang berilmu pada masa itu tentang urusan agama, tentang wahyu? Karena ini berkaitan dengan wahyu, berkaitan dengan ayat yang turun tentang emas dan perak ini. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang tidak tahu jika kalian tidak mengetahui. Bertanya ini di antara pintu ilmu. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Ya, bertanya kepada orang yang tahu, orang yang berilmu. Bertanya juga jangan sembarangan. Ya, bertanya kepada orang sembarangan, jelas. Ya, sekarang mungkin banyak alat bantu media sosial, media-media, chat GPT dan lain sebagainya. Namun konfirmasi itu semua kepada ahlul ilm, kepada orang-orang yang berilmu. Apakah benar ya yang disampaikan oleh Syekh Google atau Syekh chat GPT begitu ya? Ya, kita perlu untuk mengkonfirmasinya kembali kepada ahlul ilm, kepada orang-orang yang berilmu. Karena kadang-kadang ngaco. Kadang-kadang jawaban yang diberikan chat GPT ngaco. Ya. Maka di sini Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul mal nattakhidh? Ya Rasulullah, terus harta apa? Tentang ayat tadi, harta apa yang baik kita ambil ya Rasulullah? Ya, sahabat diskusi, maka Umar menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para sahabat adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan dalam setiap gerakan-gerakannya, dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Merespon wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Bukan sekedar untuk didiskusikan, diobrolkan, kemudian ditinggalkan, tapi untuk diamalkan ayat-ayat tersebut. Ya, ada ayat-ayat yang turun seperti ini, terus harta apa yang bagusnya kita ambil ya Rasulullah? Begitulah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang
senantiasa menginginkan kebaikan, ya, menginginkan kebaikan dalam kehidupannya, dan mereka paham betul bahwa kebaikan itu tidaklah hadir, tidaklah datang melainkan dari apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayat apa, harta apa ya Rasulullah yang kita ambil? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada mereka. Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Hendaklah seorang di antara kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan pasangan yang membantunya untuk mengurusi urusan yang bermanfaat untuk hari akhir. 3 perkara ini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang akan menjadi kebaikan yang besar bagi seseorang jika orang memiliki harta ini, harta yang paling berharga. Ya, yang pertama apa? Qalban syakiran, hati yang banyak bersyukur, hati yang bersyukur mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, asyukru mabniun ala 5 qawaid. Syukur itu terbangun di atas 5 pondasi, 5 tiang. Yang pertama, khudu'u syakir lil mashkur, tunduknya orang yang bersyukur kepada yang disyukuri. Kalau kaitan kita dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tunduknya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi nikmat pada kita, maka tunduklah kepada yang disyukuri. Itulah wujud rasa syukur kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada nikmat yang kalian dapatkan melainkan dari Allah semuanya. Maka ketundukan kita harus totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang saja kalau dia bekerja pada suatu perusahaan, pada satu lembaga, dia dapat gaji dari situ, maka dia akan tunduk pada aturan-aturannya. Akan menginternalisasi aturan-aturan tersebut dalam dirinya. Dia tunduk kepada visi misi perusahaan dan lain sebagainya. Itu baru hanya karena diberikan gaji, bukan memberikan rezeki, bukan memberikan kehidupannya. Maka Allah yang memberikan rezeki pada kita, harusnya kita tunduk totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini merupakan poin kesyukuran. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, wa hubbuhu lahu. Dia mencintai yang disyukuri. Mencintai kaitannya dengan Allah sebagai pemberi nikmat dan kita yang mendapatkan nikmat, maka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiang-tiang rasa syukur. Cinta kepada Allah. Cinta yang memberi nikmat kepada kita tersebut. Mencintainya. Bagaimana tidak orang kalau dikasih sesuatu terus sama orang, Masya Allah, dia akan cinta pada orang tersebut. Antum dikasih setiap hari 1 juta, 1 juta, 1 juta sama orang. Kira-kira bikin senang gak? Senang sekali sama orang itu. Kita mungkin cinta, kita akan menghormatinya, mengagungkannya. Insya Allah. Allah memberi kita lebih dari 1 juta setiap hari. Nikmat mata, nikmat dengar, nikmat lihat, nikmat bisa merasakan, nikmat bisa mencium bau, nikmat bisa berdiri, nikmat bisa pakai tangan, pakai kaki, nikmat jantung, nikmat usus, nikmat ginjal, dan seterusnya. Subhanallah. Bagaimana kita tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat ini kepada kita. Wa i'tirafuhu bi ni'matihi. Yang ketiga, mengakui nikmat itu dari Allah. Mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang dapat nikmat banyak tapi nggak sadar bahwa itu dari Allah. Dia merasa saya hebat, saya yang bisa melakukan ini semuanya. Dia nggak sadar kalau itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang yang dia sehat sekali, dia merasa karena saya menjaga kesehatan ini itu, olahraga, saya menghindarkan diri dari rokok, dari khamr, saya makan makanan sehat dan seterusnya. Dia merasa itu, tapi coba Allah cabut saja sarafnya satu, dari ribuan saraf dia bisa banyak hal yang tidak bisa dia lakukan akhirnya. Ya, maka semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, rasakanlah itu. Ya, orang ada yang punya kekayaan, punya harta, dia merasa ini karena saya jago manajemen, jago ngatur uang, jago marketing dan lain sebagainya, sehingga dia dia dapat konsumen terus, sehingga uangnya banyak. Dia menganggap ya dari dia semuanya, closing terus begitu ya. Maka ini satu hal yang jangan sampai kita demikian.
nikmat dari Allah Subhanahu. Kalau Allah berkehendak mudah bagi Allah membangkrutkan orang, satu hari hilang hartanya semuanya. Ya, cerita Qarun, Allah tenggelamkan semua hartanya ke dalam bumi. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa thana'uhu alaihi biha. Dan memuji yang memberi nikmat atas nikmat tersebut pada dia. Ya, dengan lisan, dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Ya, kita memuji Allah, alhamdulillah, Allah berikan pada kita kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kesehatan. Walaupun kadang mungkin kita dalam kondisi kesulitan dalam satu hal. Tapi jangan sampai kita justru mengungkit kesulitan-kesulitan yang sebenarnya sedikit dibanding nikmat Allah. Ya, maka Nabi SAW itu kalau mendapatkan yang beliau suka, beliau mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau mendapatkan yang beliau kurang suka, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam tiap keadaan. Begitu Nabi SAW. Apapun yang terjadi, yang senang atau enggak disenengin, Nabi mengatakan alhamdulillah. Ya, kita pun hendaklah seperti itu. Kita mungkin lagi sakit gitu ya. Gimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Allah masih ngasih saya hidup. Allah masih ngasih saya bisa makan. Allah masih ngasih saya bisa balas WA, balas SMS antum. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ini nikmat, ada sakit ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasakan kita untuk tidak membesarkan keluhan kita di hadapan makhluk. Ya, sebagian orang sedikit saja dapat nikmatnya berkurang atau dapat ujian, seakan-akan nggak pernah dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia yang paling sengsara sedunia. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya, besarkan nikmat Allah pada diri kita. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita karena Allah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Wa alla yasta'milaha fima yakrah. Yang kelima, kata Ibnu Qayyim, dan tidak memanfaatkannya untuk sesuatu yang dibenci oleh pemberi nikmat. Ya, kita kalau dapat uang dari orang, ternyata uang tersebut dipakai untuk ngeracunin orang itu. Orang yang tadi ngasih duit kita 1 juta tiap hari, kita beli racun untuk ngeracunin dia. Kira-kira ini syukur atau tidak sama orang? Terima kasih atau tidak sama orang tersebut? Enggak. Ya. Atau bahkan yang dia benci, dia nggak suka misalnya ngelihat kita berbohong, kita malah bohongin dia. Ya. Maka ini bukan terima kasih namanya, mentung namanya. Ini di apa istilahnya ya? Menolong anjing yang kejepit kalau kata bahasa orang kan. Dia sudah ditolong tapi kemudian digigit orang yang nolong itu sama anjingnya. Akhirnya sakit rabies, akhirnya merugikan gitu. Nah, maka jangan kita manfaatkan nikmat Allah untuk yang Allah benci. Apa yang Allah benci? Kesyirikan. Apa yang Allah benci? Kebid'ahan. Apa yang Allah benci? Kemaksiatan. Apa yang Allah benci? Kezaliman pada sesama manusia. Maka jangan kita manfaatkan nikmat Allah ini untuk hal-hal tersebut. Manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 5 syukur, dan hati yang bersyukur ini asasnya. Asas. Hati yang bersyukur akan memudahkan dia zikir, akan memudahkan dia ibadah pada Allah, akan memudahkan dia untuk bisa melakukan ketaatan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi sebut di sini yang pertama, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Hendaklah seorang di antara kalian mengambil hati yang bersih, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 kaidah atau 5 tiang syukur. Tunduk kepada Allah, kepada yang disyukuri, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai yang disyukuri, mengakui nikmat yang disyukuri itu Allah, memujinya dan tidak memanfaatkannya dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. 1 poin dan awalan hadis ini, ada 2 poin lagi yang menjadi wasiat Nabi SAW. Lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Lisan yang banyak berzikir dan pasangan yang bisa membantu kita untuk melakukan urusan-urusan yang bermanfaat untuk hari akhir kita. Insyaallah ini juga nikmat yang besar yang perlu kita usahakan dan kita jaga. Jika kita sudah mendapatkannya, kita akan bahas insyaallah pada
pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jika ada pertanyaan silahkan. Yang bisa kita jawab, yang nggak bisa nanti kita akan cari dulu jawabannya atau kita tanyakan kepada ustaz-ustaz sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk sesi materi yang pertama, Ustadz. Kepada sobat muslim sekalian atau pemirsa yang menyaksikan ataupun mendengar pada kajian pagi hari ini, kami mempersilahkan untuk bergabung bersama kami dan beratensi di sesi tanya jawab yang kedua nanti. Tentunya di nomor 0852 9334 8887. Kami ulangi di nomor 0852 9334 8887. Bisa SMS maupun WhatsApp. Dan sebelum kita memasuki sesi yang kedua, kita akan mendengarkan murotal Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين عما
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر
كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة
سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali di ruang dengar acara ngobrol perkara Islam pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi sobat muslim semua atau pemirsa sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar materi yang telah Ustadz sampaikan ataupun pertanyaan seputar agama, bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Dan langsung saja kami bacakan pertanyaan pertama yang masuk. Ustadz, di kampung saya ada fenomena pamer-pameran besarnya hewan kurban. Bagaimana bisa selamat dari ujian seperti ini, Ustadz? Bolehkah saya tidak berkurban di kampung saya sendiri, Ustadz? Ya, ini fenomena yang tidak baik ya, memamerkan, membangga-banggakan ini besarnya hewan kurban dengan niatan untuk riya, ya, dengan niatan untuk, apalagi dengan niatan untuk sombong, kemudian meremehkan hewan kurban orang lain, ya. Artinya kalau memang bukan memamerkan dalam niat, dalam arti dia ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, dia ingin hewan kurban yang besar, hewan kurban yang terbaik, maka ini kebaikan insya Allah. Ya, jadi bagaimana yang dimaksud? Kalau memang untuk pamer dan kesombongan yang nanti diantaranya adalah dengan adanya celaan kepada orang lain yang kurbannya tidak sebesar dia, kemudian dia mencelaknya, ya, maka ini tidak baik. Namun kalau yang dimaksud adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita ingin hewan kurban yang terbaik tanpa mencela hewan kurban orang lain. Karena mungkin alhamdulillah Allah bukakan rezeki bagi kita. Sebagian orang hewan kurban dia mungkin kadarnya minimal atau biasa-biasa saja, tapi Masya Allah dia sudah melakukan juhud yang besar, sudah melakukan usaha yang besar untuk bisa mendapatkan hewan kurban itu. Maka jangan dicela, ya. Kalau yang dimaksud yang kedua maka ini tidak masalah. Tapi kalau yang pertama ini masalah. Ya, ini fenomena yang buruk, dan selamat dari seperti itu ya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk jangan ikut-ikutan. Kalau ada orang-orang seperti itu kita nggak usah ikut-ikutan. Mencela hewan kurban orang lain, menyombong-nyombongkan hewan kurban kita sendiri, tidak perlu ikut-ikutan yang seperti itu. Kemudian kita juga mesti nasihatkan kepada orang-orang yang ada yang melakukan itu semuanya agar hati-hati, waspada. Nasihatkan, nggak apa-apa, kita nasihatkan. Jangan kita nasihatkan karena Allah dengan bahasa yang baik tentunya.
waspada, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu, karena itu perkara yang dilarang dalam agama kita. Hati-hati, ya. Nah, maka nanti nasihatnya diterima atau tidak, ya Allah yang memberikan hidayah. Tugas kita menyampaikan saja. Ya. Ini bagaimana selamat dari hal seperti itu. Apakah kita boleh kalau kondisinya seperti itu, kondisinya memang orang itu membangga-banggakan dalam rangka sombong, dan itu banyak, dan itu di kondisi sebagian besar masyarakatnya seperti itu. Bolehkah kita di luar kampung kita? Boleh. Kalau memang itu bermudarat bagi kita dan bagi niat kita dalam berkurban, ya maka kita boleh ke tempat lain yang memang tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, apakah diperbolehkan setiap hari kita berniat untuk mendapatkan uang, Ustadz? Atau bagaimana niat yang benar, Ustadz, untuk masalah memperoleh harta, Ustadz? Boleh, setiap hari kita mendapatkan uang, ini rezeki yang berkah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang boleh, ya, apalagi dia memang bekerja, bisnis, atau bertani, atau yang lainnya, niatkan setiap hari pengen mendapatkan hasil-hasil dari hasil kerja dia. Baik mungkin dagangnya, mungkin hasil kerjaannya, atau pertaniannya, atau peternakannya, dan lain sebagainya, ya, mendapatkan hasil dari itu, hasil yang halal, maka itu diperbolehkan. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Bolehkah meniatkan dan ya kan masalah niat yang benar dalam memperoleh harta, Ustaz. Ya, niat yang benar dalam memperoleh harta adalah kita menggunakan harta kita untuk kepentingan akhirat, menjadikan tujuan utamanya akhirat. Ya, untuk nyari uang untuk apa? Cari nafkah. Kenapa memberikan nafkah kepada keluarga? Yang pertama, menjalani, itu kewajiban Allah kepada kepala keluarga. Ini juga bagian dari niat akhirat. Ya. Kemudian apa? Ingin agar keluarga kita bisa mendapatkan makanan yang baik, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Itu tujuannya, itu lihat betul-betul tujuan kita. Dan betul-betul jadikan itu jangan sekedar lip service, tapi betul-betul tujuan. Ya. Kemudian kita mau nabung, biar apa nabung? Biar bisa beli kendaraan yang baik misalnya. Kenapa? Anak udah banyak, bisa nganter-nganterin dengan lebih baik lagi. Ya, membahagiakan keluarga itu pun bagian dari kepentingan akhirat. Terus nabung-nabung lagi buat apa? Pengen umroh bersama, ibadah bersama. Jadikan seperti itu niat-niat kita dalam mencari rezeki, apapun pintu rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan buat kita, jadikan niat-niatnya untuk kepentingan akhirat. Ya, jangan semata-mata untuk menumpuk harta dunia saja. Ya, jangan semata-mata untuk, apalagi sampai kemudian niat-niat yang haram. Nah, ini jangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, menyikapi yang muncul sekarang panitia kurban, apakah memang tidak boleh juga menjadi bakul hewan kurban, Ustadz? Panitia kurban bolehkah, bakul kurban bolehkah menjadi panitia kurban? Boleh jika tidak ada kepentingan di dalamnya. Dia bisa membedakan, dia bakul kurban, dia jual kurban. Dia panitia kurban, dia artinya ingin sukarela membantu kegiatan hewan kurban. Kalau memang kebetulan panitia bersama pun memutuskan beli hewan kurban di dia, karena lebih murah, lebih dekat, lebih berkualitas misalnya, bisa dihutang atau dan lain sebagainya dari kelebihan-kelebihan ada, alhamdulillah sudah, nggak apa-apa, normal-normal saja. Maka ini boleh-boleh saja. Atau misalnya dia membantu di tempat lain yang tidak ada hubungan dengan dia. Hukum asalnya boleh-boleh saja selama tidak ada bahasanya conflict of interest gitu ya. Dia bukan menjadi panitia hewan kurban agar dagangan kurban dia laku, sehingga dia memasukkan kepada tempat-tempat atau tempat dia jadi panitia kan, beli saja di saya gitu. Tapi kalau memang nanti panitia memutuskan beli dia pun nggak apa-apa sebenarnya, tanpa dia perlu untuk melebih-lebihkan berpromosi dan lain sebagainya. Ya, maka ini boleh saja hukum asalnya jika tidak ada conflict of interest. Kalau ada maka nggak boleh. Ya, jangan, sehingga akhirnya dia nanti ingin hewan kurbannya laku dan lain sebagainya, yang hanya dikhawatirkan bahwa dia pada perkara-perkara yang mudarat, yang memudaratkan kepanitiaan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kemudian ada pertanyaan dari hamba Allah, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, ada seorang muslimah yang tertimpa musibah. Bertahun-tahun yang lalu, muslimah ini pernah mengupload foto dirinya di internet. Namun, sudah lama sekali dia sadar dan sengaja tidak pernah posting wajahnya lagi. Namun ternyata ada orang yang tidak diketahui yang kemudian mengedit foto lama dari wajah si perempuan menjadi foto tanpa busana, dan foto tersebut di-share di dunia maya. Padahal si perempuan tidak pernah berfoto seperti itu. Tidak berhenti sampai di situ, orang jahat itu menyebarkan nomor ponselnya seolah-olah perempuan ini membuka layanan seksual untuk pria-pria jahat. Pertanyaannya yang pertama, Ustadz, apakah dia ikut menanggung dosa dari tersebarnya foto itu? Juga, Ustadz, dikarenakan dulu dia pernah mengupload foto-fotonya meskipun sudah lama dihapus. Kemudian yang kedua, apakah dia wajib menghubungi satu persatu nomor-nomor pria asing salah alamat yang menghubungi perempuan itu agar berhenti menyimpan foto editan tidak senonoh itu? Apa yang bisa perempuan ini lakukan, Ustadz? Afan, terlalu panjang. Terima kasih, Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, naudzubillah. Ini bala ya bagi orang-orang yang suka selfie, suka sebar-sebar foto dan lain sebagainya, kemudian dijadikan foto-foto ini sebagai diedit-edit ya zaman sekarang. Bahkan bukan cuma edit foto saja, dari foto bisa diedit menjadi sesuatu yang bergerak begitu, seakan-akan itu beneran orang tersebut, padahal bukan, dengan teknologi AI yang sekarang ada. Ini satu sisi, ini satu hal yang perlu kita waspadai, maka jangan kita sering-sering gitulah, sering-sering upload selfie. Kemudian apakah dia berdosa? Wallahu alam. Kalau dia sudah betul-betul bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk menghilangkan, menghapus foto-foto yang dahulu pernah dia bikin, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ya, dia berusaha menghilangkan, dia hapus, dan kemudian dia bertaubat pada Allah atas hal tersebut, maka sudah dia tidak berdosa. Di luar kendali dia bagaimana? Masih ada orang-orang yang nyimpan akhirnya editan tersebut, atau orang yang nyimpan foto-foto dia misalnya. Ya, semaksimal mungkin kalau bisa dia sampaikan kepada orang yang pernah menyimpan untuk menyimpannya, untuk menghapusnya, maaf. Dan kepada apalagi tadi disebarkan, diedit sehingga dikesankan dia sebagai foto porno begitu ya, foto yang tidak berbusana, kemudian seakan-akan dia melayani melayani perzinahan, auzubillah ya. Maka ini ya dia berusaha bagaimana semaksimal mungkin untuk kalau ada orang yang menghubunginya disuruh dia untuk menghapus. Saya tidak benar seperti itu. Kamu bertakwa kepada Allah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang haram. Kalau ada memang yang menghubungi dia. Nanti perkara nanti orang tersebut bagaimana? Ya, bagaimana orang tersebut akhirnya dia mau melakukan itu atau tidak, itu di luar kuasa kita. Ya, enggak masalah kalau memang kita tidak berdosa. Kalau dia tidak betul-betul menghapusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik, Ustadz. Waalaikum. Pertanyaannya, jika seseorang menerima uang dari paman yang bekerja di pekerjaan sound system yang terkadang digunakan untuk musik dan terkadang pula pada hal selainnya, bagaimana hukum menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan hidup dan pendidikannya, misalnya kuliah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, boleh. Ya, ini pekerjaan yang bercampur antara yang halal dengan yang haram. Maka ini diperbolehkan kita menerima uang darinya dan memanfaatkannya untuk makan, untuk pendidikan atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih, Ustadz. Itu mungkin pertanyaan terakhir, Ustadz. Tidak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin sebelum kita tutup kajiannya bisa untuk diberikan kesimpulan kepada kami, Ustadz. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang berkah inilah yang kita cari dalam kehidupan. Maka jadikan bagaimana kita mendapatkan dengan jalan yang halal dan kita mengeluarkannya untuk yang baik-baik, karena harta ini dua perkara itu akan dihisab di hari kiamat. Yang pertama dihisab bagaimana kita mendapatkannya dan dihisab kemana kita mengeluarkannya. Maka waspadalah dengan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakumullah khair Ustaz untuk sesi materi dan juga sesi tanya jawabnya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Dan Sobat Muslim, demikian acara ngobrol perkara Islam pada kesempatan Rabu pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Kami dari Studio Radio Muslim mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.